Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadidis Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema berebut dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Untuk membahas tema ini telah hadir di tengah-tengah studio episode 2 narasumber kita yang tidak asing lagi dan tentu memiliki kapabilitas untuk membahas tema ini. Yang pertama, Bapak Suwanto Buang SE MM. Beliau adalah Direktur Utama Suara Nasionalis Indonesia SNI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Suwanto? Alhamdulillah, Pak Dir. Dan tidak asing lagi, di sebelah kanan saya pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalla. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Dokter. Siap. Jangan pernah jenuh untuk diundang Pak Dokter. Siap. Sahabat dan sobat Ipiso, sesuai dengan tema yang akan kami diskusikan, saya langsung ke Pak Suwanto Buang, Direktur SNI. Pak Suwanto, di Pilpres 2024 ini ada banyak pandangan, bahkan analisis dari direktur-direktur lembaga survei kenamaan itu selalu menganggap bahwa Kingmaker dan tentu geopolitik menjadi penentu 2024. Dalam hal ini, Kingmaker yang paling dinantikan adalah Jokowi. Kemana dukungan Jokowi menurut para direktur lembaga survei kenamaan, potensi calon itu menang sangat besar. Makanya tidak heran ketika calon-calon figur-figur yang dekat dengan Jokowi tentu berharap dukungan dari Pak Jokowi. Kira-kira kalau menurut Pak Suwanto, seperti apa arah politik Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi kelihatannya sampai hari ini belum punya figur yang dipersiapkan atau sudah ada bayangan figur? Pak Suwanto. Oke, baik. Makasih Pak Dir, Pak Swadi, pemirsa episode di seluruh tanah air. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Tentunya tema ini sangat menarik ya Pak Dir. Betul. Bahwa kalau misalnya memang Jokowi itu dikatakan kingmaker nanti ini terkait Pilpres ke depan di 2024, ya pastilah mungkin semua calon-calon atau yang ingin bertarung itu pasti akan merapat ke beliau. Ya. Nah, ini kan ada beberapa calon yang sudah kelihatan di Dekat sama beliau. Dekat dengan beliau. Dan saya lihat bahwa calon-calon ini dekat semua Pak Dir. Ya, jadi yang pertama kita lihat bahwa Ganjar Pranowo misalnya itu juga sangat dekat dengan beliau. Apalagi Ganjar Pranowo ini adalah separtai dengan beliau di PDI Perjuangan. Terus kalau kita berbicara calon lain misalnya Anies Baswedan. Anies Baswedan ini di DKI Jakarta dengan Pak Jokowi di DKI Jakarta ini kan ada sejarah tersendiri. Dan memang sangat dekat juga. Dan tentunya pastilah Pak Anies Baswedan ini memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pendekatan kepada Bapak Jokowi. Terus ada Prabowo Subianto ya, yang saat ini mungkin sudah menjadi menteri beliau. Pastilah kalau saya lihat Bapak Prabowo ini pasti akan dekati terus, akan menempel terus ke Pak Jokowi, karena secara politik pasti Pak Jokowi ini adalah Pak Prabowo ini berharap sekali ya untuk dukungan beliau ke depan. Termasuk Pak Sandiaga Uno, salah satu menterinya juga beliau. Nah, Ridwan Kamil itu semua nama-nama yang saya sebutkan tadi ini mempunyai potensi yang
akan memepet terus Pak Jokowi ketika Pak Jokowi nanti akan menjadi kingmaker di Pilpres ini, Pak Dir? Baik, pembuka dari Pak Suwanto, beliau menyebut bahwa pada dasarnya semua figur-figur yang populer ini itu berharap dukungan dari Pak Jokowi. Namun tentu tidak semua harapan itu bisa menjadi kenyataan ketika misalnya ada indikator, ada variabel yang menjadi penghalang. Pak Dokter, pertanyaan yang sama, sampai hari ini seperti apa Pak Dokter melihat sosok seorang Pak Presiden kita dalam menata Pilpres? Apakah memang untuk saat ini sudah ada gambaran bayangan-bayangan tokoh figur yang digadang-gadang dan dipersiapkan oleh Pak Jokowi? Sebelum saya membahas semua nanti figur-figur. Baik, Kak Adi. Pertama mungkin kita melihat tarik ke belakang dulu ya. Paling dekat sebetulnya Pak SBY. Pak SBY itu nyaris tidak mempersiapkan pengganti beliau. Ini penting. Pentingnya itu dalam rangka melanjutkan ataupun keberlanjutan daripada program-program dan kebijakan-kebijakan. Iya. Ya gitu. Walaupun sosok misalnya Pak Hatta Rajasa sebagai besan beliau, tetapi gestur beliau itu tidak tegas. Malah cenderung abu-abu, Pak. Dan seterusnya. Walhasil, kan tidak lewat, Pak. Akhirnya Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan itu. Saya melihat bahwa Pak Jokowi sangat berkepentingan terhadap siapa yang akan mengganti beliau. Sebab keberhasilan sebuah program kebijakan strategis beliau itu sangat diharapkan untuk dilanjutkan. Karena juga itu akan menjadi sebuah apa istilahnya ya? Sebuah warisan. Ya. Legasi bahwa terahnya beliau ke depan apakah secara biologis atau secara ideologis itu akan tampil sebagai pemimpin nasional. Kan paling tidak kebijakan-kebijakan beliau, program beliau itu perlu ada apa istilahnya ya, happy ending, Pak. Ataupun istilahnya success ending dan seterusnya. Ini saya pikir akan dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, termasuk yang barangkali adalah tim-tim beliau. Nah sekarang apakah sudah ada geliat yang dipersiapkan? Pertanyaan itu saya pikir kita akan melihat sejauh mana mungkin Pak Jokowi berharap berharap bahwa dari sekian figur yang muncul itu sudah menampilkan ya gestur dan karakter pemikiran beliau dari sisi kebijakan-kebijakan dan program-program. Nah, kalau itu ada yang muncul dari sosok sekian banyak kepala daerah hari ini ataupun pembantu beliau di lingkaran menteri, saya pikir itu yang akan dilirik. Nah, oleh sebab itu saya pikir hari ini yang penting dilakukan oleh figur ataupun mereka yang punya keinginan maju, saya pikir dia harus memperlihatkan kualitasnya. Minimal yang menjabat menteri memperlihatkan kinerja ya. Siap. Oh, gitu ya, Pak Dokter ya. Siap. Pembuka dari Pak Dokter Ridwan Pawalan dan Pak Suwanto tadi itu akan saya kembangkan, akan saya dalami. Nah, saya ke Pak Suwanto lagi. Kira-kira memang kacamata Pak Suwanto pengaruh Jokowi 2024 sangat kuat kah? Atau mungkin bisa saja dalam arti kata bisa diimbangi oleh kingmaker yang lain seperti misalnya Pak JK, Pak Amin Rais, dan juga Pak SBY itu sendiri. Kacamata Pak Suwanto. Jadi saya pikir kalau berbicara untuk Pak D ini, Pak Jokowi ya, pasti sangat kuat. Kenapa? Jokowi itu akan menjabat sampai 2024. Ya, sampai selesai Pilpres. Yang pasti Jokowi akan mempersiapkan semua elemen-elemen pendukung Pak Jokowi itu ketika memang betul-betul Pak Jokowi menjadi kingmaker. Yeah. Selain itu juga kita lihat bahwa kedepannya mungkin juga akan menyiapkan strategi misalnya pejabat-pejabat atau PLT nanti untuk PLT di Gubernur Bupati. Ya, PLT Gubernur Bupati itu nanti kan ratusan itu nanti akan ditunjuk langsung oleh beliau. Iya. Nah, gitu. Itu dan sangat berpengaruh di situ, Pak Dir. Itu indikator yang sangat mempengaruhi. Salah satu indikator. Nah, ini juga perlu kita ketahui bahwa
bahwa selama ini kan sudah banyak tim-tim sukses ya dari Pak Jokowi itu sendiri yang sudah mulai mempertanyakan Pak Dek, gimana misalnya projo kita sampai ini ya projo nyatakan kepada Pak Presiden, gimana ini Pak Presiden, kapan kita bergerak ini, ya kan sudah mulai ya kan menggoreng-goreng ini isu-isu, tapi Pak Dek kan selalu katakan begini, Pak Jokowi, ya sabar dulu gitu. Jadi tentunya memang sangat menarik ini Pak Dir, karena tim-tim dari Pak Jokowi ini sendiri itu pasti akan tetap loyal pada beliau, dan saya yakin bahwa apapun nanti hasilnya atau apapun yang ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk ke depan ini, pasti tim-timnya itu nanti akan ikut kepada loyalisnya beliau. Loyalis akan ikut kepada beliau. Baik, pendalaman dari Pak Suwanto, sahabat dan sobat IPISO, memperkaya diskusi kita. Saya kembali ke Pak Dr. Ridwan. Adakah kemungkinan PDIP dalam hal ini Bu Mega itu beda pilihan dengan Jokowi ketika tidak ketemu dukungan figur? Pak Dr. Iya, saya melihat begini ya. Pasca SBY ataupun lahirnya sosok Jokowi sebagai pemimpin dari Wong Cilik ya, PDIP itu menjadi sangat rasional. Tidak memaksakan kehendak bahwa ada terah biologis beliau secara politik itu akan dipaksakan untuk maju. Tapi sebaliknya, Ibu Mega sebagai pemilik partai pemilik saham pemegang rinci terhadap partai PDIP, itu akan menghitung secara rasional siapa figur yang kemudian bisa tampil menggantikan Jokowi. Terkecuali kalau misalnya ada kondisi terburuk, maka bisa jadi akan berhadapan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dan perhadapan itu saya pikir adalah sebuah desain dalam rangka bagaimana melakukan kompetisi soliditas internal dan melakukan kompetisi secara eksternal. Dan ini saya pikir sangat menarik dan sebuah tentungan kontestasi politik yang ditunggu ya. Yang ditunggu. Itu kayak gitu. Saya kembalikan. Baik. Sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari dua narasumber kita. Pak Suwanto, kalau misalnya isu yang beredar Prabowo Subianto menggandeng Puan Maharani, besarkah kemungkinan Jokowi akan ikut pada pilihan itu? Ataukah mungkin saja Jokowi akan mencari figur yang sesuai maunya? Sangat rasional Pak Dir. Jadi kalau misalnya Prabowo Puan itu sangat rasional. Kenapa saya katakan rasional? Prabowo Gerindra ya, sudah pasti Gerindra, dan mempunyai suara 18 atau 18% suaranya, atau Gerindra 11%. 11% ya. PDIP 18%. PDIP Perjuangan 18%. Tambah itu sudah mencukupi parliamentary threshold itu 20% itu tadi. Dan itu sangat rasional. Saya pikir kalau misalnya itu terjadi, pertarungan di Pilpres ini akan semakin seru. Kenapa? Pasti akan muncul misalnya calon daripada Jokowi itu sendiri misalnya. Berarti Jokowi kemungkinan besar tidak ikut, tidak ikut ke situ. Kemungkinan Jokowi akan punya calon tersendiri. Saya sebutkan saja misalnya kedekatan antara Jokowi dengan Pak Ganjar Pranowo itu boleh saja terjadi seperti itu. Dan Pak Ganjar Pranowo ini sisa, kalau kita lihat survei di mana-mana saja sisa mencari figur calon wakil saja yang tepat untuk menutupi semua ini kekurangan daripada Pak Ganjar, sudah selesai. Apalagi kalau misalnya berhadapan dengan Prabowo Puan, saya pikir ini akan semakin seru. Ini akan semakin menarik dan akan terjadi pertarungan yang sangat sengit ya di sini. Saya kira seperti itu Pak Dir. Baik. Ya. Pak Dr. Ridwan, ini ada 3 kombinasi simulasi pasangan yang populer sering disebutkan oleh para analis politik, pemerhati politik, dan tentu pengamat politik. Prabowo Puan itu banyak dibicarakan, ya kan? Kemudian
Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, konon katanya sosok seorang Pak JK menjadi otak yang menginginkan ini. Pakai konon katanya. Dan konon katanya sosok seperti Amin Rais ikut membackup ketika pasangan ini jadi. Kemudian ada juga beredar di media-media dan diskusi-diskusi dari kafe ke kafe atau dalam diskusi-diskusi politik di media cetak dan online, Ganjar Pranowo dengan tokoh Indonesia Timur Andi Amran Sulaiman yang konon katanya direstui oleh Pak Jokowi, entah benar atau tidak. Ketika misalnya ketiga pasangan ini benar terwujud, ya simulasi ketiga pasangan ini, kira-kira Pak Jokowi cenderung ikut kemana dalam kacamata Pak Dr. Ridwan Kamil? Baik, saya pikir begini, Pak Jokowi itu udah cerdas. Dan beliau sekarang, di tahun 2004, beliau adalah negarawan. Pak. Negarawan yang memang betul-betul aktif dan paham konstelasi politik. Nah, oleh sebab itu, kita kembali kepada pembicaraan tadi bahwa beliau akan melihat pada sisi kualifikasi. Pak. Kualifikasi itu tidak sekedar kinerja, tetapi ada dampak lain, bahwa ada popularitas, aksesibilitas, dan elektoralnya. Kan gitu. Tentu Pak Jokowi akan mau menang kan? Saya sampaikan tadi bahwa beliau sangat menginginkan bahwa kebijakan dan program beliau itu bisa aman. dilanjutkan. Itu aman. Ya, gitu? Dan itu tidak segera begitu. Dia butuh figur yang kuat secara elektoral. Kan gitu. Ngapain mendukung yang tidak bisa menang, Pak? Atau yang lemah kan? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya simulasinya 3 pasang, saya pikir nggak ada masalah. Tentu Pak Jokowi akan rasional. Nah, poinnya sebetulnya Pak Jokowi adalah menginginkan kebijakan dan program-program beliau bisa lanjut. Bisa lanjut, terpelihara. Sebab kalau itu tidak bisa, tidak ada yang bisa lanjutkan, itu akan menjadi dosa sejarah, Pak. Kira-kira apa program Pak Jokowi yang paling diinginkan itu dijaga, Pak Dokter? Pertama adalah infrastruktur, Pak. Infrastruktur. Yang kedua PMK-nya, Iya. ya pembangunan kemanusiaannya Iya. itu yang harus dilanjutkan oleh beliau. Pemindahan ibu kota Pemindahan kota saya pikir itu adalah bagian dari infrastruktur yang sangat ya, beliau ingin ingin dilanjutkan oleh dilanjutkan. selanjutnya ya. Ya. Nah, saya pikir butuh figur. Nah, Butuh figur untuk kalau melanjutkan tadi saya menyebut 3 pasangan yang beredar ya di media-media, diskusi-diskusi dan muncul dari analisis para analis, Prabowo Puang, Ganjar Andi Amran Sulaiman dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Anies Baswedan, yang tadi saya sebut bahwa ada sosok seorang Pak JK, konon ya, Pak Amin Rais yang membangun komunikasi, bahkan konon katanya di backup oleh Nasdem dengan Surya Paloh-nya. Nah, kalau misalnya 3 pasangan ini, Jokowi kira-kira cenderung kemana? Ke Ganjar Andi Amran atau Prabowo Puang? Karena menurut saya ke Anies agak kecil kemungkinannya. Kalau saya ya, nggak tahu kalau analisis Pak Dokter. saya melihat begini. Jadi kalau simulasi itu muncul, maka kita lihat pada beberapa hal. Ya. Hal yang pertama adalah tentu Pak Jokowi tidak akan pergi ke lain hati. Tentu dia akan melihat pada terapi PDIP-nya. Nah, kita turunkan lagi. Dari 2 figur yang akan muncul, Puan dan Ganjar. Puan dan Ganjar ataupun Prabowo Ganjar yang notabene bagian daripada PDIP ketika melakukan koalisi, ya menyatu antara Prabowo dan Puan, dia akan melihat pada sisi siapa yang paling kuat dari sisi elektoral. Saya pikir itu yang paling indikator yang paling bisa paling kita rasional, baca, paling ilmiah. Paling ilmiah. Artinya siapa yang tinggi surveinya di antara 2 pasangan ini, kemungkinan Pak Jokowi ada di situ. Ada di situ. Iya. Atau bisa saja barangkali Pak Dokter dua-duanya dibiarkan maju dan mencegah yang lain. Adakah kemungkinan itu? Bisa. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini bisa saja ketika masing-masing memenuhi syarat. Artinya Pak Jokowi main kayu. Anies tidak dibiarkan dapat partai. Dan membagi 2 partai. Prabowo Puang, Ganjar Anies Baswedan. Ganjar Amran Sulaiman. Dengan dalil dua-duanya orang saya, siapapun menang program saya aman. Adakah kemungkinan seperti itu? Itu bisa saja. Dalam politik saya pikir
hal-hal Anies, seperti bisa Anies terjadi. kembali ke DKI Pak ya. bisa terjadi. Ya. Kalau Dan- Mas Wanto ya, lanjut. kalau Dan saya melihat begini, Kakak Dir, bahwa dalam sebuah pertarungan tidak mungkin akan lahir matahari kembar, Pak. Iya, iya. Ya. Toh, tidak mungkin lahir. Sebab misalnya sudah ada Pak Amin Rais, sudah ada Pak JK, kan? Sudah ada SBY di sana, dan ada Surya Paloh. Iya. Tidak mungkin ada 5 matahari di sana. Iya. Toh? Tidak mungkin akan 5 matahari. Biarlah mereka ini menciptakan bulan-bulan purnama kan, yang gitu. Maksud saya, ya biarkan Pak Anies maju mungkin, Iya. kalau itu memang bersyarat dan diinginkan oleh mereka bersama AHY. Tetapi bagi saya, ya, analisa saya, dugaan saya, Pak Jokowi ketika misalnya peluang keduanya baik Pak Prabowo dan Puan muncul dan elektoralnya cukup signifikan, begitu pula Pak Ganjar Andi Amran bisa berpaket dan elektoralnya lebih kuat lagi, saya pikir akan dibiarkan dua-duanya maju. Begitu ya. Ya, karena ya betul dikatakan oleh Kakak Dir bahwa keduanya adalah orang kami, bagian dari kami, kan begitu. Siapapun yang menang, aman programnya Pak Aman. Jokowi. Nah itu dia. Saya kira Baik, gitu. baik. Pak Suwanto. Ini tadi saya sudah menyebutkan banyak muncul di media-media, disampaikan analis pemerhati politik, pengamat politik dalam setiap diskusi-diskusi politik tentang 3 pasangan tadi yang dianggap sangat potensi terjadi. Nah, kalau seandainya ketiga pasangan itu terjadi, apakah sepakat tadi dengan analisis Pak Dokter? Saya pikir begini, kalau misalnya ada 3 pasang ya, Iya. 3 pasangan yang muncul, tentunya pasti kalau saya lihat agak susah mungkin terjadi kalau misalnya 3 pasang juga, kalau saya punya analisis, ya kan seperti yang dibahasakan tadi bahwa tidak mungkin 5 matahari ya. Nah sekarang begini, kalau saya lebih bagus kalau misalnya memang Pak Anies ini tidak bisa ke sana, ya lebih bagus bikin win-win solution dengan Pak Jokowi, ya kembali ke DKI Jakarta. Seperti apa yang saya katakan tadi, kembali aja ke situ dulu tuh. Kasih lewat dulu ini momentumnya. Kalau misalnya itu tidak Pak Anies tidak mampu ke sana, kalau misalnya begitu. Karena kenapa? Kalau misalnya Prabowo Puan, pasti partai-partai daripada partai koalisi PD Perjuangan ini ya pasti akan menyatu ke situ. Kecenderungannya. Terus partai-partai yang kemarin mendukung Anies Baswedan itu kalau misalnya itu terjadi, ya dia akan ke Ganjar Pranowo, kemudian bergabung ke situ, dan boleh jadi itu cuma 2 pasang terjadi, Pak. 2 pasang saja terjadi. Artinya candaan analisis kita tadi bahwa Ya. bisa saja Pak Jokowi akan memaksakan Ya. Prabowo Puan dan Ganjar Andi Amran Sulaiman dengan dalil keduanya adalah orangnya. Ya, keduanya adalah orangnya. Dan Sanggupkah Jokowi melakukan itu? saya pikir tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini kan dinamikanya kan seperti itu memang. Kenapa? Karena Jokowi kalau tidak melakukan seperti itu, terus terang kalau menurut saya, kapan Anies Baswedan maju ini, terus terang itu Anies kuat kalau saya. Nah inilah teknis seperti inilah mungkin untuk mengganjal Anies, ya dilakukan seperti ini boleh jadi. Iya. Cara untuk melakukan mengganjal Anies ini. Apakah kombinasi JK, Amin Rais, Surya Paloh dan SBY tidak sanggup menghadirkan partai untuk Anies? Bukankah Surya Paloh punya Nasdem, SBY punya Demokrat? Kan ini kan kita harus lihat dulu bahwa kalau saat ini ya Prabowo ini kan sementara kerangka mencari juga celah ke sana. Nah itu dibandingkan dengan Anies, ya kan Prabowo sudah punya partai, Pak, sudah punya Gerindra. Anies kan tidak ada partainya. Iya. Kalau misalnya hitung-hitungannya nanti misalnya Anies cuma dapat PKS aja, gimana? Itu kan tidak cukup. Nah ini juga perlu dipertimbangkan di situ, Pak Dir. Nah, tentunya pasti kalau misalnya itu terjadi, kemudian Prabowo mau paksakan ke Puan Maharani untuk menghalangi nih Pak Anies, ya pasti partai-partai yang
tadinya itu ke Pak Anies itu nanti akan ke Artinya Pak Suwanto Ya. mau bilang bahwa Nasdem ini belum tentu ke Anies. belum tentu. Dan Demokrat juga belum tentu ke Anies. Ya, belum. Artinya belum tentu ketika Pak JK melobi ini itu bisa mulus. Ya, belum tentu. Gitu ya. Dan Mungkin- banyak jalan-jalan politik lainnya. Ya, saya kira seperti Baik. itu. Tadi saya menyebut nama-nama itu berdasarkan dari tinjauan saya melalui media-media dan tentu berdasarkan dari saya mengumpulkan analisis dari pakar-pakar, pengamat, analis. Tapi tentu yang ingin dekat dengan Jokowi dan mendapatkan dukungan Jokowi itu ada banyak. Erlangga pun berharap Ya, didukung oleh Jokowi karena kan bagian dari koalisi. Muhaimin pun berharap didukung oleh Jokowi. Dan ada 2 menterinya loh yang populer saat ini karena kasus PCR dikait-kaitkan dengan bisnis PCR ya. Luhut Binsar Panjaitan juga sudah deklarasi loh siap maju, apakah itu sebagai capres atau cawapres. Erick Thohir kencang, relawan-relawannya sudah bermunculan di mana-mana. Bagaimana kedua tokoh ini apakah mampu menggeser nama-nama tadi yang dijagokan oleh para analis seperti Ganjar, Andi Amran Sulaiman, ya kan? Kemudian Puang dengan Prabowo. Apakah nama-nama yang saya sebutkan tadi, Erlangga, Muhaimin, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan bisa merubah konstelasi dari analisis pemerhati politik pada itu? Ya baik. Per 2 hari terakhir ini kan ada pembicaraan istilah bisik-bisik Iya. Pak Surya Paloh dengan Pak Erlangga Hartarto kan, kayak gitu. Tetapi loyalis ataupun elit DPP Golkar mengatakan bisik-bisik itu bukan sesuatu yang menentukan. Yang pasti bahwa Partai Golkar itu akan melakukan konsolidasi organisasi untuk menentukan. Dan sampai sekarang ini elit-elit sampai ke bawah, struktur paling bawah, Partai Golkar menginginkan bahwa Pak Erlangga maju di Harga mati. itu saya pikir adalah sebuah komitmen mereka secara internal kan, bahwa beliau 01 02 tentu kita lihat perkembangannya. Dan saya pikir kalau misalnya Pak Erlangga muncul dengan partainya yang memiliki modal 12%. 12%, saya pikir itu akan mempengaruhi konstelasi, Pak. Memperkonstelasi baik ke dalam di partai sekarang ini yang dekat dengan elit-elit ex-Golkar, misalnya Pak JK, itu bisa saja akan menyatu dengan Anies dan seterusnya. Terkait dengan posisinya, saya pikir kita lihat nanti. Tentu saya pikir Artinya Anies AHY Erlangga ini terbuka ya? terbuka karena saya pikir Pak Anies punya kepentingan terhadap partai. Iya punya. Kepentingan. Maka saya pikir dia akan menimbang 2 hal itu. Apakah misalnya AHY akan di atas atau seperti apa karena beliau masih muda, sementara Pak Erlangga ini cukup senior. Tentu kalau beliau maju, saya pikir bisa diberikan tempat 02 mungkin ya Oleh Anies. oleh Pak Anies. Berarti AHY tersingkir dong kalau begitu. Nah, bisa saja itu yang terjadi kan. Nah, yang paling penting saya pikir Pak AHY dan Pak Erlangga dia harus mengingat pada sisi elektoral. Saya pikir itu yang harus dilakukan sebagai modal untuk melakukan negosiasi. Sebaliknya saya pikir kalau misalnya Pak Erlangga bisa melampaui elektoralnya dari Pak Anies, saya pikir itu jauh lebih bagus. Artinya posisi yang selama ini kita munculkan apa yang muncul Ada perubahan ya? ada perubahan. Iya. Dan saya pikir Pak Anies harus realistis terhadap fakta-fakta itu. Karena tidak punya partai. Tidak punya partai dan mungkin saya pikir beliau harus rasional pada posisi itu. Sementara misalnya Pak Muhaimin juga perlu disikapi secara serius. Ya betul. Tidak dihitung ya? Ya, saya pikir beliau harus dihitung Iya. sebagai poros yang selama ini Bisa merubah konstelasi. dan itu saya pikir Pak Muhaimin ini bisa masuk di mana saja. Beliau saya pikir mengusung politik rahmatan lil alamin, dan saya pikir beliau konsisten dan firm pada bagaimana mengusung NKRI ini, Pak. Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir seperti apa dalam kacamata Pak Dokter? Bukankah keduanya orang kaya, memiliki kekuatan finansial yang kuat? Apakah itu tidak
mempengaruhi pilpres? Beliau berdua ini akan tetap muncul. Saya pikir kerja-kerja beliau adalah bagaimana mendorong elektabilitasnya, begitu pula popularitasnya dan seterusnya. Saya pikir kalau beliau punya modal finansial, saya pikir beliau harus konsep pada 2-3 hal itu. Kalau itu tidak cukup, saya pikir ya sia-sia saja kan. Isu-isu PCR tidak mengganggu mereka? Tetap ada gangguan. Ada pengaruh ya? Ada pengaruh. Tapi kan beliau sudah mengatakan saya tidak terlibat, tidak mendapatkan keuntungan. Tapi publik terus menggoreng loh. Ya, tentu saya pikir publik ini di samping adalah bagian daripada etika moral berpolitik sebagai bagian daripada penyelenggara, juga ada pada pada misi politik, Pak. Saya pikir itu ya. Jadi beliau silahkan membersihkan dirinya, mengklarifikasi, sembari memperlihatkan kinerja di lapangan. Tetapi pada sisi lain, ini adalah wilayah politik, tentu orang bergerak, menciptakan hal-hal itu adalah ada target-target politik. Betul. Isu sedikit bisa dikembangkan ya? Ya, saya kira gitu. Baik sahabat dan sobat episode pendalaman dari kedua narasumber kita sangat menarik. Saya ke Pak Suwanto. Pak Suwanto, saya tahu Pak Suwanto ini dekat dengan PDIP. Ya, siap. Seperti kira-kira kan begini Pak Suwanto. Kalau PDIP mengusung Prabowo Puan, berarti PDIP hanya cawapres dong. Tapi kalau PDIP mengusung Ganjar, berarti kan capres. Ya. Artinya tradisi sebagai partai besar, yang selama ini kami pantau, kami ketahui PDIP itu selalu ingin mempersiapkan capres, bukan cawapres. Apakah 2024 kecenderungan PDIP akan memaksakan Terah Bung Karno walaupun hanya cawapres yang menurunkan grade? Kalau partai kecil aja mau capres, kok partai sebesar PDIP hanya mau cawapres? Maksud dia akal nggak PDIP hanya mau cawapres menurut Pak Suwanto? Saya pikir kan PDI Perjuangan selama ini, apalagi Ibu Mega sebagai ketua umum, itu sangat rasional, ya, Pak Dir. Nah, saya sudah utarakan bahwa di dalam yang kita amati selama ini bahwa PDI Perjuangan itu selalu mengikuti yang namanya kongres. Di kongres itu mengamanatkan ketua umum sebagai yang diamanatkan oleh kongres untuk menentukan pemilik hak veto tunggal untuk menentukan cawapres. Dan saya pikir kalau sampai hari ini sebagai partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan itu pasti akan mempersiapkan cawapres. Kecenderungannya. Ya, kecenderungannya. Akan tetapi mungkin kan seperti ini. Ganjar Pranowo itu kan kader PDI Perjuangan. Iya, sampai sekarang. Itu kader asli PDI Perjuangan juga. Kemudian Gubernur Jawa Timur ya. Kemudian Jawa Tengah. Ibu Puan Maharani lebih-lebih. Oh iya. Pemilik. Dia adalah salah satu Offner. Ya, darah biru boleh dikatakan seperti itu di PDI Perjuangan. Tapi kan kalau misalnya sampai ini terjadi, maka kembali terulang Ibu Mega harus legowo seperti yang terjadi waktu tahun 2019 ya, bahwa Ibu Mega tidak jadi maju dan akhirnya mendorong Jokowi untuk menjadi cawapres pada saat itu dan berhasil, walaupun terjadi dinamika di dalamnya, Pak Dir. Seperti itu. Artinya dalam analisis Pak Suwanto selaku Direktur Lembaga Suara Nasionalis Indonesia, kecenderungan PDIP ini akan lebih mengarah ke Ganjar, lebih berat ya. Kalau timbangan ini ya, timbangannya lebih berat ke Ganjar ya dibanding Prabowo Puan ya, kalau dalam analisis Pak Suwanto. Lebih berat ke Ganjar. Kenapa? Karena kan saya ulangi lagi bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai yang rasional dan pastilah Ibu Mega akan mempertimbangkan bersama dengan kawan-kawan di DPP PDI Perjuangan untuk Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena memang elektabilitas daripada Pak Ganjar selama ini kan tidak pernah sampai hari ini. Semua lembaga survei bahkan mengatakan sudah teratas. Ya, Puan Maharani itu kita lihat bagaimana semua orang tahu, walaupun beliau adalah ketua DPR RI ya, tapi belum bisa menyamai daripada survei Pak Ganjar. Dan itu kita lihat di mana-mana. Itu 3 bulan terakhir kan beliau di partai sudah melakukan gerakan-gerakan atau sesuai dengan perintah partai, tapi tidak juga ya, tidak naik-naik juga dia punya survei. Nah ini juga jadi pertaruhan untuk PDI Perjuangan ke depan.
kalau misalnya PD Perjuangan ke depannya ini mau paksakan atau Ibu Mega mau paksakan Puan Maharani melakukan langkah ini diusung, apalagi menjadi cawapres, itu lebih parah lagi Pak Dir. Pasti kader-kader PD Perjuangan di bawah itu kecenderungannya akan ke Ganjar Pranowo, walaupun tidak partainya tidak mendukung Ganjar Pranowo. Saya kira seperti itu. Kalau Ganjar misalnya dipaksakan paket dengan Puan Maharani, potensi itu adakah Pak Soto? Saya kan begini, kalau di dalam partai politik itu kan pasti ada pertimbangan tersendiri. Apalagi kalau misalnya Ganjar misalnya dengan Puan Maharani sangat dipaksakan itu Pak Dir. Tidak mungkin. Terlalu berisiko ya. Terlalu berisiko untuk partai. Dan saya pikir tidak akan terjadi itu. Tidak akan terjadi. Untuk saat ini mungkin yang harus dilakukan oleh PD Perjuangan adalah tetap melakukan konsolidasi ya. Konsolidasi artinya membiarkan mereka dulu bersosialisasi. Betul. Sambil menunggu pemilik hak veto memutuskan ya. Betul. Dan saya pikir kan saya lihat ini bagaimana pergerakan PD Perjuangan selama ini. Ini saya lihat cuma Puan Maharani saja yang saya lihat getol di partai melakukan sosialisasi. Tapi ini kan juga belum berhasil ya, belum berhasil. Dan saya pikir untuk kalau misalnya PD Perjuangan mau aman ya pastilah kembali kepada pemikiran awal, tetap rasional dan memperjuangkan keinginan masyarakat atau wong cilik yang selama ini kita lihat. Artinya jangankan seorang Ganjar yang notabene anak kandungnya, anak yang dibesarkan oleh PDIP, masa orang lain saja potensi diusung PDIP, Ganjar tidak, jadi dia adalah kader. Kurang lebih seperti itu barangkali Pak Santo ya. Betul. Baik. Saya terakhir ke Pak Dr. Ridwan. Adakah kemungkinan Prabowo tidak maju dan bersatu ke Anies, Pak Dr.? Kalau misalnya Jokowi mampu meyakinkan Bu Mega agar PDIP ke Ganjar, misalnya, ini kan kita berasumsi, menganalisis. Adakah kemungkinan Prabowo memutuskan tidak maju ketika gagal berkoalisi dengan PDIP? Dan ketika dia tidak jadi maju, kecenderungannya apakah kecenderungan dia akan berkoalisi dengan Anies, dengan bergabung dengan koalisi Pak JK, kan Pak Amin Rais dengan berada pada barisan Anies, ataukah dia akan tetap konsisten berada pada barisan Jokowi dan ikut pada pilihan politik Jokowi? Baik ya Kadir, kalau indikasi-indikasi kedua pilihan itu sebetulnya ada kemungkinan ke Anies. Ke Anies ya? Walaupun sedikit peluangnya. Mengapa? Karena beliau ini saya pikir diberi ruang untuk masuk di koalisi Pak Jokowi itu atas restu Ibu Mega. Tentu Ibu Mega juga punya catatan, Pak. Punya pesan khusus kepada Pak Prabowo. Kan? Mari kita saling membesarkan. Bapak diberikan ruang, sekarang saatnya mari kita lanjutkan. Ruang itu untuk melanjutkan bagaimana program Bapak sebagai Menhan atau misalnya membutuhkan ruang tambahan pada periode depan. Maka sebetulnya peluangnya ya saya pikir 50 plus 1, Pak. Lebih dekat ke Ganjar. Ke Ganjar. Ataupun usungannya dibangun oleh koalisi PDIP. Iya. Saya kira itu yang akan. Artinya dia sudah nyaman ya dengan koalisi Jokowi. Saya pikir begitu, Pak. Karena maksudnya begini, saya kira Pak Prabowo itu juga orang cerdas, Pak. Secara politik, matang dalam politik. Tentu beliau tidak mau kehilangan momentum dan bagaimana beliau tetap berkuasa walaupun kontes yang berbeda. Dia bergabung dengan Jokowi menjadi kingmaker. Nah, itu jauh lebih dahsyat sekali. Dahsyat. Artinya amanlah Ganjar kalau misalnya sudah ada Jokowi dengan PDIP Bu Mega, tiba-tiba Prabowo juga masuk, saya pikir potensi Ganjar lebih besar ya. Lebih besar. Kurang lebih begitu Pak Dokter ya. Karena suara Gerindra ini kan signifikan. Signifikan suara itu. Dan itu sebuah indikasi. Hanya saja memang karena persoalan elektoral beliau kemudian dan pertimbangan-pertimbangan lain sehingga kemudian beliau harus pandai dalam dan cermat ya. Cermat jangan sampai kalah untuk kesekian kalinya ya. Masya Allah. Karena kan seseorang bertarung itu kan ada plannya, Pak.
plan A, B, C. Dan belajar dari pengalaman. Saya pikir beliau kalau misalnya tidak sempat lagi maju dan memenangkan pertarungan di tahun 2024, saya pikir posisi yang paling aman dan ideal adalah beliau akan maju sebagai dan mengusung untuk bersama-sama menekan usungan partai PDIP dan beliau masuk dalam koalisi itu di pemerintahan. Dalam arti kata pemikiran beliau dia titip ya pada presiden yang beliau dukung nanti. Sebelum saya tutup, ada tambahan Pak Soto buat dengan analisis Pak Ridwan Kamil, apakah kecenderungan Prabowo akan ikut pada koalisi atau menjadi kingmaker bersama Jokowi, atau dengan dalil ingin menjadikan Anies sebagai tokoh sentral mengangkat suara Gerindra dan cenderung ke Anies karena sudah ada histori loh di DKI dia sama-sama. Nah. Ya, kalau saya lihat begini, kalau saya berbeda ya mungkin. Sepertinya kalau misalnya ini kan Prabowo harus juga balas jasa sebenarnya ke Anies kemarin. Waktu Anies juga mati-matian untuk membantu Prabowo untuk bertarung melawan Jokowi kemarin. Yang itu historinya tentunya kan kita harus perhatikan juga, jangan sampai besok nanti Anies juga meminta janjinya istilahnya balas jasanya pokoknya. Bagaimana dengan saya kan mau maju nih, gimana dengan saya ini tidak berat dibantu untuk kali ini saya dulu yang dibantu atau bagaimana gitu. Dan itu peluangnya sangat besar. Tetapi kalau itu terjadi berarti pecah kongsi kan dengan Jokowi. Kemudian lebih bagus karena kenapa? Pasti akan ikut juga Nasdem. Pasti akan ikut juga Nasdem. Karena kenapa? Kalau Nasdem dengan PD Perjuangan itu kan tidak mungkin bersatu. Kan begitu. Itu kecenderungannya PD Perjuangan juga untuk mendukung mencalonkan Ganjar itu lebih besar. Saya kira itu lebih bagus, saya kira seperti itu. Dan itu akan lebih semakin menarik, Pak Dir. Kalau misalnya Prabowo ke Anies. Artinya Prabowo-nya ini yang akan jadi kingmaker-nya Anies Baswedan bersama Pak JK, kemudian bersama SBY dengan Amin Rais misalnya kalau sebagai oposisi. Berarti Gerindra siap-siap dong kehilangan kursi menteri. Tidak ada masalah. Saya pikir kalau Anies menang kan Gerindra bisa dapat kursi banyak lagi. Iya. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, luar biasa kedua narasumber kita dalam membedah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Berebut dukungan Jokowi dan siapa lawan tanding Jokowi sebagai kingmaker sudah dibahas oleh dua pengamat kita, dua analis kita pada kesempatan kali ini, dan kedua-duanya mengeluarkan sebuah analisa yang sangat luar biasa dan sangat mengedukasi masyarakat Indonesia dan terkhusus sahabat-sahabat kita yang senantiasa bersama dengan Ipiso dan juga sobat-sobat muda kita, kaum milenial kita. Jadi saya ingin menyampaikan begini, ada yang pernah bertanya sama saya, kenapa Pak Suhadi menyebut istilah sahabat dan sobat? Bukankah hampir sama? Saya bilang, sahabat itu saya peruntukkan bagi senior saya, orang tua saya, saudara-saudara saya yang setia menonton Ipiso. Sobat ini saya peruntukkan bagi adik-adik saya, kaum milenial, karena saya tidak mau ke barat-baratan dengan menyebut, "Hai guys," tidak mau saya. Saya juga bisa loh berbicara, "Hai guys, gimana kabar guys?" Cuma saya lebih cenderung ke Indonesiaan dengan menyebut mereka sahabat-sahabat saya, adik-adik saya ini dengan sebutan sobat. Karena itu panggilan gaul saya kepada adik-adik saya kaum milenial yang kemungkinan besar menjadi penguasa di pemilu 2024 karena eranya mereka di 2024. Terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi di channel Ipiso dan mohonlah dibantu agar senantiasa ditonton, di-subscribe, di-like, dan di-share agar channel kita ini makin hidup, makin mengedukasi sahabat dan sobat Ipiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam wabarakatuh.